Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat video agak panjang ya. Ini mungkin sekitar 20 menitan lah ya. Ini tentang tutorial bagaimana membuat tampilan di video ketika aktivitas mau itu bersepeda atau hiking, naik gunung atau naik motor. Itu tampilan di videonya ada heads up display-nya, atau kalau orang-orang ngomong bilang ada speedometernya mas, ada tracking jalannya, macam-macam lah bisa dilihat di situ gitu. Sekalian nambah estetika video juga gitu kan. Nah ini saya akan kasih tutorialnya yang super simple, super murah, super simple, dan bisa dipakai oleh siapapun yang mau pakai tutorial ini. Silahkan. Pertama-tama untuk membuat tampilan video itu, tampilan video yang memang ada heads up display-nya semacam Iron Man gitu ya, ada Jarvis di layar helmnya, itu memang butuh tools ya. Kalau untuk profesional gitu biasanya pakai ada Garmin Verb VIRB. Nah kalau tulisannya itu ada Garmin Verb Ultra 30, ada Action Cam 360, macam-macam lah. Kalau Garmin itu sudah bisa membuat video yang dihasilkan sudah langsung otomatis ada tampilan gitu, dan bisa customize juga. Tapi kalau untuk kita yang mas nggak ada budgetnya untuk beli kamera semahal itu, atau saya cuma punya kamera biasa, itu bisa banget pakai cara ini gitu ya. Ada juga yang pakai GoPro gitu ya. GoPro asal kamera itu udah include GoPro yang udah ada seri GPS-nya gitu ya, itu bisa di-track di sini. Sekarang apa aja sih yang dibutuhkan kalau selain kamera yang murahnya aja gitu ya? Oke, pertama-tama memang kamera tipe apa aja ya untuk merekod video yang kualitasnya bagus gitu ya. Syukur-syukur yang bisa stabilize gitu, yang udah ada kalau kameranya goyang itu hasil videonya nggak shaky, nggak goyang juga gitu, itu lebih bagus itu. Kemudian pakai HP juga bisa, jangan pakai DSLR lah, itu karena nanti agak berat gitu untuk dipakai untuk ngerekornya. Nah ini pakai HP tipe apa aja bisa, asal dia support untuk video. GoPro, terus kemudian ada B-Pro, atau ada ya seri macam-macam lah. Action Cam tuh bisa dipakai untuk ini. Kemudian ada untuk mounting kamera yang bisa dipakai biasanya di kepala gitu ya, ada helm yang bisa dipasang kamera Action Cam, itu bisa. Atau ada orang yang beli mounting di dada, di chest itu, strap gitu, itu bisa juga. Atau di handlebar itu bisa lah. Ini untuk bersepeda ya. Oke, selanjutnya untuk aplikasi trackingnya. Jadi kalau kamera udah ada GPS-nya itu bagus gitu, udah bisa nge-track lokasi ya, poin-poin kita. Misalnya untuk pergi kemana aja itu udah bisa di-track lewat kameranya. Tapi kalau misalnya di kamera HP nggak otomatis, kita harus punya aplikasi untuk record activity. Umumnya tuh pakai Strava atau Relive gitu. Adapun yang include di gadgetnya, punya smartwatch gitu ya, Amazfit, kemudian Garmin, atau komputer yang biasa dipakai untuk sepeda semacam Cat Eye gitu, itu bisa dipakai untuk ini. Asal datanya bisa direcord ya, data GPS-nya gitu, GPX kalau kita pakai sekarang. Nah, yang terakhir kita pakai tools atau software, namanya ini software murah, namanya Garmin Verb VIRB. Itu software gratis untuk custom. Nanti saya tunjukkan lah ya di videonya untuk custom videonya semacam apa, gimana. Oke, lanjut aja kita ya. Kita anggap teman-teman udah tracking, udah bersepeda gitu ya, terus udah ngerekord activity-nya di Strava, terus udah merekam videonya juga, udah ada lah file-filenya. Tinggal gimana nih caranya masukin speedometer gitu ya, kemudian heart rate, pace, atau waktu, durasi segala macam kayak yang pernah saya buat di video sebelumnya. Pertama kita masuk ke Garmin Verb-nya gitu, download di websitenya, ada garmin.com ya. Di situ ada aplikasi untuk software editing namanya tuh. Download paling cuman 170 mega kalau nggak salah. Itu bisa dipakai untuk di komputer ya, di PC, di laptop bisa. Cuman saya kurang tahu kalau untuk di HP gitu ya, apa bisa, mungkin bisa. Teman-teman bisa coba editingnya di HP sendiri, cuman agak ribet sih nantinya menurut saya ya.
enakan di PC-nya langsung. Ini ada banyak versi ya. Download versi terbaru untuk yang Garmin Verb ini gitu ya. Oke. Begitu teman-teman udah download filenya, nanti teman-teman install sendiri. Tunggu prosesnya memang agak lama. Kemudian setelah selesai nanti ada pemberitahuan, lalu masuk ke aplikasinya. Nah, di aplikasinya ini kita coba lihat. Kita mulai aja di create video di paling kiri atas ya. Buat video baru ya, namain aja misalnya bike to work. Nah, karena saya sering ke kantor pakai sepeda ya. Di software ini kita masuk ke command import clips and photos, foto gitu ya, diimport video-video dan foto-foto yang mau dimasukin. Nah, ini kita connect Verb to start importing gitu. Nah, kita nggak perlu lah Verb itu ya, Garmin Verb yang agak mahal itu. Kita cukup ada ini ada menu import other gitu, import yang lain. Nah, kita bisa pilih folder mana yang mau kita import. Kalau saya pakai folder yang ini ya, bike to work ini. Ada berapa video, mungkin ada puluhan ya. Kita open aja langsung. Ini tulisannya copy clips atau import only. Itu maksudnya kalau copy clips itu nanti kita duplicate ya, duplicate video-videonya ke folder Verb ini. Nanti folder si Verb ini bakal otomatis bikin folder baru di dokumen dan nambah banyak sih menurut saya, nambah kapasitas lagi karena kita bakal menduplikasi videonya. Tapi kalau cuman import only itu ya di lokasi tempat di mana kita menyimpan videonya sebelumnya tanpa harus menduplikatnya. Ya itulah intinya. Yang penting sekarang kita import videonya, masukin ke aplikasinya. Ini agak lama ya, ada yang tergantung kapasitas, tergantung ukuran filenya juga. Filenya kadang-kadang bergiga-giga ya. Kalau misalnya kita ngerekord agak lama dengan resolusi 4K gitu misalnya, wah itu agak lama, bisa puluhan giga mungkin masukin ke sini dan kita bisa tunggunya agak lama. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai resolusinya yang agak rendah gitu ya, misalnya 1080 gitu ya, HD, kemudian potong-potong durasinya gitu, nggak full record dari awal sampai akhir aktivitas gitu di record, itu kemungkinan bisa lebih cepat gitu ya. Ya tergantung dengan spek PC teman-teman sendiri. Di sini clip sudah video-video sudah beres diimport, kita klik OK. Nah, nanti bakal muncul di kolom kirinya itu video-video yang sudah diimport gitu. Sekarang ini urutannya berdasarkan waktu tag-nya. Awal tag-nya pasti di paling atas, sekarang yang terakhir di tag pasti paling bawah. Sekarang kita coba satu video dulu aja di import. Kita import klip yang ini nih. Nah, ini tampilannya di sebelah kanan untuk sampel video yang saya potong gitu. Sebelah kanan ini untuk kita layar previewnya. Jadi nanti saya jelaskan satu-satu ya. Oke, saya sudah masukin satu video. Kita coba ke editing. Nah, editing ini bisa macam-macam ya. Bisa kita putar dulu videonya kalau misalnya ngerekordnya landscape di HP gitu ya. Kemudian bisa di flip, di mirror gitu ya, cermin dibalikin. Kemudian bisa di trim, dipotong. Klipnya juga bisa dipercepat gitu. Di slow motion bisa juga di sini. Tergantung resolusinya ya. Biasanya kalau misalnya ada 4K kemudian 60 fps frame per second gitu ya, itu untuk di slow mo bakal kelihatan lebih smooth gitu ya. Dan kalau misalnya 30 fps di bawah itu apalagi itu bakal kelihatan patah-patah gitu. Itu teorinya untuk teori video itu ya, videografi. Saya juga kurang paham, mungkin teman-teman bisa dicek dulu ya seberapa besar fps itu ngaruh di slow motion gitu. Oke, kemudian ada menu transition gitu ya. Transition ini perpindahan dari antar video satu sama video berikutnya. Itu efek perpindahannya seperti apa. Ini saya contohkan di video, saya masukin video berikutnya, kemudian pakai transition yang side left itu digeser ke kiri. Nah, tampilannya seperti itu. Ada lagi yang ya macam-macam itu, slide up, slide right, slide down gitu, crossfade. Teman-teman bisa coba sendiri gitu ya.
Ini saya kurang tahu apakah ada tambahan efek lainnya atau enggak ya. Mungkin kalau kita misalnya beli Garmin Verb yang ori gitu mungkin ada tambahan lainnya. Saya juga belum pernah coba, mungkin ada teman-teman yang udah coba bisa komen di bawah. Nah, ini ada masukin backsound gitu ya, macam-macam backsound yang bisa teman-teman pakai, tapi ini juga terbatas juga. Dan bisa browse sendiri, punya lagu sendiri, musik sendiri. Yang teman-teman pengen masukin ke sini bisa di komen ini nih, di menu browse ini di bawah ada tombol browse, kita bisa cari sendiri filenya yang support MP3 sama M4A itu. Cari di file teman-teman nyimpen soundnya di mana, baru kita bisa masukin backsound sesuai keinginan kita lah. Oke, sudah masukin. Ini saya pakai Hackbeat namanya. Lanjut ke tahapan berikutnya, kita coba menu titles. Title ini kita mau ngasih teks di text overlay ya di atas videonya. Nah, teks ini macam-macam, teman-teman mau kasih ada komen atau beri judul atau ada subtitle khusus gitu ya di videonya, itu teman-teman bisa masukin di sini. Fontnya bisa dipilih sendiri jenisnya, kemudian warna, fully customize banget ini, sangat mudah untuk di custom sesuai keinginan dan selera teman-teman ya. Ini saya pakai contoh yang paling cepat aja lah ya, cepat aja supaya mempersingkat video ini. Saya sangat-sangat mudah, user friendly banget, interface-nya juga sangat mudah dipakai untuk teman-teman yang memang baru mencoba gitu. Oke lah, saya buat satu sampel ini. Nah, terakhir kita masukin tampilannya, ini baru flat banget gitu ya. Untuk judul oke lah, tapi untuk konten video isinya nih saya contohkan. Bagi yang nggak punya tools gadget yang saya bilang tadi, paling cuman aplikasi gitu ya sama kamera HP, ini caranya kita import Gmatrix ya. Gmatrix itu adalah data-data isinya, data-data aktivitas yang direkam oleh aplikasi tersebut gitu. Aplikasi itu kalau misalnya kita nyalain aplikasi semacam Strava atau Relive, itu biasanya kita kalau cuma nyalain di HP, yang bakal direkord itu paling elevasi gitu ya, ketinggian, kemudian rute, jarak, waktu tempuh, apalagi ya, speed gitu. Itu bakal ngambil dari data perpindahan kita, poin-poin perpindahan kita di Google Maps gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ngerekodnya via Amazfit gitu ya, smartwatch yang memang sudah support heart rate itu, detak jantung, kemudian apalagi ya, cadence gitu atau pace gitu, itu bisa direkam di sini juga, bisa dimasukin di sini dan datanya bakal muncul di Gmatrix ini. Begitu kita masukin data. Oke, sekarang coba kita import Gmatrix yang saya pakai dari aplikasi di HP di Strava. Device saya nggak punya nih, device-nya belum punya, jadi saya cuma pakai HP dan itu pun terbatas. Nah, coba on my computer, berarti kita harus cari di komputer datanya. Nah, datanya memang belum ada di komputer, tapi kita coba download aja dulu datanya yang pernah kita record di aplikasi Strava. Nah, karena datanya belum ada, saya buka dulu ini Strava. Bisa diakses tuh data GPX-nya kan, kita ada muncul di situ history kita sepedaan kemana gitu ya. Login dulu, saya udah punya. Nah, ini muncul data activity saya gitu, profil, kemudian ya banyak lah menunya yang bisa kita lihat di situ. Oke, kita coba ke Strava-nya, kita lihat profil kita sendiri, profil saya ya. Nah, di sini bakal muncul nih overview, analisis sama summit. Ini my ride ya, di dashboardnya ya. Kita klik dashboard, kemudian bakal muncul ini recordnya. Di pojok kiri atas nih, di sebelah icon pensil ini ada titik 3 nih. Kita ada menu, klik aja nanti muncul export GPX. Export GPX ini artinya kita bakal ngedownload GPX data kita, hasil sepedaan gitu ya, ke sini ke komputer. Nah, balik lagi ke
aplikasi softwarenya Garmin ini. Nah, kita browse aja itu yang tadi data yang sudah di-download. Ini Morning Ride, saya buka. Nah, begitu saya buka tampilannya model begini. Ini data-data yang direkod oleh aplikasi Strava, ada posisinya, kemudian elevasi itu ya, naik turun, calculated 2D speed itu artinya ya perhitungan speed gitu berdasarkan titik-titik perpindahan, kemudian jarak, get course, recorded 3D speed, calculated 3D speed. Saya kurang paham sih sebenarnya ini perbedaan 2D sama 3D, mungkin nanti pengaplikasiannya seperti apa itu kurang paham. Tapi kita coba di sini cuman 2D karena kita merekam. Selanjutnya kita pakai login ya, use this log. Jadi kita pakai data GPX yang ini untuk dimasukkan ke video tersebut. Ini udah muncul nih. Nah, data ini bisa kita modifikasi. Kita ke menu Gmetrics. Nah, baru di sini kita mau masukin ada data-data yang sudah tadi direkod di situ, kita masukin di sini berupa tampilan heads up display atau teman-teman bisa bilang HUD lah, HUD. Ya, speedometer gitu kan. Di sini ada beberapa template yang sudah ada bawaan dari Garmin-nya. Kemudian kita bisa pilih salah satu sesuai selera aja lah. Saya coba pilih yang ini nih. Oke, saya pakai template yang helm ini. Kemudian saya pakai data-data semacam speednya, kecepatan, warnanya pun saya ganti. Ini saya pakai kuning karena menyesuaikan aja dengan sarung tangan dan sepeda sih, lebih matching gitu kelihatannya. Kemudian ini aksen 1 2 itu kita bisa pilih untuk jadi background. Di belakangnya ini ada bisa transparan atau berwarna, itu teman-teman bisa custom sendiri total, silahkan. Nah, saya juga mau nambahin biasanya sih saya di kiri itu berupa speed ya, speed, kemudian ada elevasi. Nah, saya coba tambahkan lagi rute. Jadi di sini ada petanya ya, petanya muncul di sebelah kanan. Karena kita rutenya cuman sekali jalan nih, bukan berupa laps ya, putaran-putaran berkali-kali. Ini kita masukin di menu position. Position ini nanti ada track, ada koordinat, ada sirkuit, macam-macam. Nah, di track ini saya pilih yang sebelah yang sini nih. Ada panah, kemudian ada rutenya. Ini karena videonya baru 2 dan data GPX itu bakal nge-track seberapa lama kita riding gitu. Jadi peta yang muncul, icon muncul tuh masih pendek gitu, rutenya masih pendek. Untuk di video berikutnya, baik yang pertama, kedua, dan seterusnya, berapapun jumlah videonya, data GPX ini harus tetap diimport. Jadi memang manual sih, import satu-satu gitu ya videonya, terus kemudian masukin lagi data Gmetrics-nya, di import lagi Gmetrics-nya, pilih lagi yang mana, use this log lagi, nanti baru itu semua bakal muncul ya di setiap video. Ini kalau misalnya ada satu video yang memang belum dimasukin data GPX-nya, itu bakal ke-cut di situ, bakal ada potongan di situ dan nanti ngerembet ke video berikutnya, bakal datanya bakal nggak sinkron lah. Oke, kemudian nah ini saya atur pula posisinya mau di mana nih? Mau di tengah kah? Pasti ngalangin kan? Di tengah, di kiri, ya bisa diatur teman-teman masing-masing, teman-teman sekalian lah. Oke, nah tugas berikutnya lagi nih. Biasanya data GPX yang di HP itu dengan data kamera nih, bedanya kita melakukan manual ini, datanya tuh nggak sinkron. Kapan kita ngetek video dan kita start bersepeda itu nggak sinkron, pasti beda. Kecuali teman-teman ngeset timer tracknya bareng gitu ya, bareng dengan tag video dan nggak putus-putus, itu bisa kemungkinan ya 90% lah presisi gitu ya. Tapi kalau manual nih kayak saya nih, videonya potong-potong, kemudian tapi track GPX-nya itu maju terus. Ini kita ada tugas PR nih. PR-nya kita harus synchronize
posisi kita di GPX-nya. Misalnya di video ini saya ambil di ini IndiHome nih, sebelah kanan IndiHome. Saya harus cari nih di peta ini, di peta GPX ini IndiHome-nya di sebelah mana. Baru data speed itu bakal kerekod secara sinkron di sini. Speed ketika kita melewati IndiHome ini, maaf ya, ini bukannya sponsor banget nih. Ini posisinya aja supaya teman-teman mudah lah. Nah, itu PR-nya memang manual gini. Kalau mau otomatis ya memang punya kamera yang udah include GPS, itu lebih mudah ya, dan lebih enak lagi punya Garmin Verb-nya itu langsung bisa masukin kayak gini tanpa harus editing lagi di software. Makanya perlu ada G-Matrix Sync namanya, disinkron di sini. Kapan kita di video ini misalnya lewat satu posisi, contohnya ini berikutnya saya lewat posisi belokan ini nih, ada kalau nggak salah di sebelah ini ada toko kue. Nah, saya harus cari nih toko kuenya di sebelah mana, baru saya drag posisi yang titik merah ini, digeser ke daerah sini nih, Jalan Ahana Sution, dan habis itu klik dan nanti ya pasti udah sinkron lah ya, walaupun nggak mirip-mirip amat ya, at least ini posisinya mirip deket-deket situ gitu. Jadi speednya juga nggak terlalu jauh gitu, walaupun cuman beda berapa kilometer per jam gitu ya, nggak terlalu ngaruh. Kalau cuman buat kita yang ya have fun aja lah, bersepeda dengan have fun gitu. Kalau buat profesional memang harus lebih presisi. Oke. Pokoknya teman-teman lakukan satu persatu di tiap video. Import lagi G-Matrix-nya, kemudian sinkronin lagi, import lagi gitu ya, sinkron lagi. Baru nanti begitu udah selesai, nah udah selesai nih sampai finish videonya, teman-teman bisa coba masukin data yang lain lagi. Kalau ini ada data untuk heart rate ya. Heart rate ini kalau GPX teman-teman bisa ngerekord detak jantung lewat smartwatch gitu, semacam Amazfit, Garmin, Samsung, iWatch gitu, Apple Watch. Itu bisa masuk di sini secara otomatis itu. Oke, berikutnya saya mau masukin ini elevasi gitu, berupa icon sepeda. Nah, saya suka icon ini karena lebih informatif sih, karena menunjukkan kalau kita bersepeda juga berapa persen naik turunnya, kemudian kelihatan gitu. Kalau kita masukin itu sepedanya, icon sepedanya bakal naik sama turun gitu. Beda dengan tampilan-tampilan yang lain lah. Ini bisa di resize juga, di perkecil. Ini kegedean nih segini, bisa dikecilin gitu, bisa digedein. Di sebelah template itu ada Gauges gitu ya, sama sebelahnya lagi ada appearance gitu. Nah, teman-teman bisa diedit di situ. Oke, nah ini saya udah finish di kantor, kemudian udah selesai bersepeda, record video, data GPX sudah selesai. Saya pengen masih ada satu lagi sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Gimana kalau misalnya saya pakainya nggak kilometer per jam, tapi miles per hour gitu, per mil gitu. Kemudian jaraknya tuh bukan kilometer lagi, mil. Ya banyak lah, kita pengen ngatur ke unitsnya gitu ya, satuannya. Kita bisa coba di menu klik menu di sebelah kanan atas ada tombol menu, klik setting, ada video preview modenya full resolution gitu ya. Kemudian unitsnya, ini unit mau per meter kah, mau per kilometer, per sentimeter, milimeter, ya masa juga sih berapa milimeter per jam gitu kan, nggak mungkin juga. Kemudian elevasi per meter, liquid liter, temperatur bisa ke Fahrenheit, Celsius gitu ya. Itu opsi tambahan bagi teman-teman yang pengen ada beda lah satuan unitnya. Oke, begitu sudah beres, kita pilih nanti export videonya nyimpennya di mana nih. Kalau saya mau export di folder yang udah di default dari Garminnya sendiri lah, biar gampang gitu. Klik export, nanti muncul
ada tampilannya ekspor video tuh MP4-nya. Nah, resolusinya kalau kameranya udah 4K itu bisa 4K juga hasilnya. Tapi kalau misalnya 180 mau 4K kayaknya nggak terlalu signifikan. Mungkin ya gitu-gitu aja hasilnya. Frame rate-nya juga ada 48. Biasanya kalau udah 4K itu lebih tinggi lah. Untuk slow mo-nya nanti lebih mudah. Dan teman-teman kalau misalnya masih mau ngedit di Adobe Premiere atau After Effects dengan video ini yang sudah ada heads up display-nya, itu lebih kece lagi hasilnya sih. Oke. Nah, sekarang pasti ada branding Garmin-nya sih ini. Mau gelap, mau terang bisa dipilih. Mau disimpan di intronya di pertama atau outro-nya di akhir atau depan belakang, itu bisa dipilih di sini ya. Oke. Nah, untuk ekspor ini setelah beres ekspor ini kan filenya bakal besar banget nih. Bakal bisa bergiga-giga, 4 giga lah atau 2 giga gitu ya untuk satu ekspor video. Baiknya sih teman-teman bakal harus edit lagi ya, dikompres lagi ukurannya gitu di software video, baik itu mau Adobe Premiere atau di HP juga bisa dipindahin dulu, dikompres untuk uploadnya. Kalau teman-teman mau upload di Instagram berarti harus agak lebih kecil. Kalau saya ini 3,6 giga kan terlalu besar. Nah, kalau misalnya mau dipotong gitu ya sampai 1 menit durasinya, mungkin teman-teman harus di cut sendiri secara manual di software tambahan lainnya, baik itu Premiere atau Movie Maker gitu, atau di HP pun silakan gitu. Itu suka-suka, tergantung teman-teman mau nguploadnya di platform apa Instagram atau YouTube atau apalagi Facebook gitu ya, silakan. Itu masih harus diedit lagi. Jadi ini belum matang ya. Teman-teman silakan berkreasi sekreatif mungkin di video-video yang sudah teman-teman buat. Oke. Itu saja mungkin video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.